Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki bulan Mei, dan pada bulan Mei ini khususnya kita akan merenungkan segala sesuatu berkenaan dengan Roh Kudus. Karena nanti tanggal 24 kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudara pemirsa, mari kita mulai minggu ini dengan melihat keajaiban Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi kepada kita nyawa dan kehidupan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mau memberkati kami dengan firman Tuhan. Buka mata rohani kami untuk melihat segala keajaiban pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Nanti kita baca bagian ayat yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara pemirsa, perhatikan ayat ini betul-betul. Tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan Tuhan menjadikan manusia, menciptakan manusia, dan kita tahu bahwa itu adalah prototipenya, cetak birunya. Dan disinilah sekarang Tuhan menciptakan manusia. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Saya tidak mengajarkan tentang doktrin di sini, tapi satu hal yang kita harus perhatikan dalam ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Dan kemudian itulah tumbuh-tumbuhan. Dan sudah mengerti bahwa kita ini hidup dengan oksigen. Oksigen itu terbentuk daripada dedaunan yang menerima sinar matahari ultraviolet. Kemudian terjadi yang disebut namanya fotosintesis, dan kemudian keluarlah itu oksigen. Tetapi untuk menstarternya, katakanlah demikian kalau saya mau bilang, menstarter nyawa manusia, maka ayat 7 tadi katakan, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tanpa nafas daripada Tuhan, itulah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita ini seperti patung tanah liat. Tolong ingat betul-betul. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap bahwa nafas hidup ini tidak penting. Satu yang harus kita ingat, bahwa jangan makan makanan, minum minuman, atau mengisap sesuatu yang dapat membuat patung tanah liat ini cepat menjadi kedaluarsa. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Nanti sudah boleh baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Nanti sudah bisa perhatikan di sana. Dikatakan bahwa tubuh kitanya adalah rumah Roh Kudus. Dan memang iya. Karena tadi nafas hidup Tuhan pinjamkan menjadi starter dalam hidup kita. Dan kemudian baru kita bisa bernafas dan sudah ada oksigen. Karena apa? Ada tumbuh-tumbuhan.
Oleh sebab itu juga pesannya hari ini ialah mari kita menjaga lingkungan hidup kita sehingga kita tidak merusakkannya sembarangan, sehingga kita menjadi apa? Kita menjadi kekurangan oksigen dan lebih banyak CO2, ya, karbon dioksida yang justru mematikan. Mari perhatikan itu baik-baik. Kemudian yang kedua, saya membaca untuk kita Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-13. 12-13 lebih baik. Saudara dengar? Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara pemirsa, ini tulisan apa? Tentang pengakuan dosa dari Raja Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Saudara sekalian, maksudnya apa? Bahwa dosa dapat membuat kita pendek umurnya. Kata firman Tuhan. Oleh karena itu, pelihara baik hidup kita, jaga baik kehidupan kita, supaya jangan sampai kemudian tubuh kita, tubuh fisik kita ini cepat expire, cepat kedaluarsa, sehingga roh itu kemudian cepat ditarik dari kita, dan kita menjadi orang yang pendek umurnya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menjaga baik itu tadi apa? Rumah Roh Kudus ini, tubuh fisik kita, maka kita akan berumur 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan bisa lebih. Itu yang akan terjadi pada kita. Karena itu sekali lagi, mari kita terus menghormati Roh Kudus yang berkenan tinggal dalam hidup kita, dan kita tidak pernah menggunakan hidup atau tubuh fisik kita ini untuk sesuatu yang membuatnya cepat kedaluarsa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Tolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini untuk menjaga dengan baik tubuh fisik kami, karena dalam tubuh fisik kami ini ada nafas Tuhan, ada Roh Kudus yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.